Bab 3. Kalau Anda salah, akuilah. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Pida dari Pida Bacain Buku. Kali ini saya akan kembali melanjutkan buku dari Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, How to Win Friends and Influence People. Buku ini terjual lebih dari 15 juta eksemplar pada tahun dicetakan buku ini. Dan saat ini kita masuk bab 3, kalau Anda salah, akuilah. Mari kita lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jauh dari rumah saya terdapat sederetan pohon kayu, di mana semak-semak blackberry disaput warna putih musim semi saat tupai-tupai membuat sarang dan membesarkan anak mereka. Ilalang tumbuh setinggi kepala kuda. Sebidang tanah yang masih murni ini disebut Forest Park, Taman Rimba, dan tempat itu memang sebuah rimba. Mungkin tempat ini masih tidak banyak berbeda dalam penampilannya pada saat dulu Columbus menemukan Amerika. Saya sering berjalan-jalan di taman ini dengan Rex, seekor bulldog Boston. Rex seekor anjing kecil yang ramah, tidak berbahaya, dan karena kami jarang berjumpa dengan seorang pun di taman ini, saya membawa Rex tanpa rantai atau penutup moncong. Suatu hari, kami berjumpa dengan seorang polisi berkuda di taman itu. Seorang polisi yang gatal untuk menunjukkan kewenangannya. Apa maksud Anda melepaskan anjing itu berlari bebas di taman tanpa rantai dan penutup moncong? Dia menegur saya. Apakah Anda tidak tahu bahwa itu melanggar hukum? Ya, saya tahu, jawab saya lembut. Tapi saya pikir dia tidak akan membahayakan siapapun di sini. Anda pikir hukum sama sekali tidak peduli tentang apa yang Anda pikir. Anjing itu bisa saja membunuh tupai atau menggigit anak kecil. Sekali ini saya akan melepaskan Anda, tapi kalau saya lihat lagi anjing ini berada di sini tanpa rantai dan penutup moncong, Anda harus melapor ke pengadilan. Saya dengan menurut berjanji untuk mematuhi, dan saya memang patuh untuk beberapa kali. Tapi Rex tidak suka penutup moncong. Begitu pula saya, maka kami memutuskan untuk untung-untungan. Untuk sesaat segalanya berjalan menyenangkan, dan kemudian kami dihadapkan dengan masalah tiba-tiba. Rex dan saya berpacu melintasi punggung sebuah bukit pada suatu sore, dan di sana tiba-tiba membuat saya kaget. Saya melihat Yang Mulia penegak hukum itu duduk di atas kuda. Rex berada jauh di muka, langsung menghampiri polisi itu. Saya sudah masuk dalam masalah ini, saya tahu itu, maka saya tidak menunggu sampai polisi itu mulai berbicara. Saya mendahuluinya, saya berkata, "Pak polisi, Anda telah menangkap basah saya bersalah. Saya tidak mempunyai alibi, tidak ada dalih. Anda sudah memberi peringatan pada saya minggu lalu bahwa kalau saya membawa anjing ini kemari lagi tanpa rantai, Anda akan mendenda saya." Sekarang sang polisi menjawab dalam nada suara lembut, "Saya tahu, memang sungguh menyenangkan melepas anjing kecil seperti itu berlarian di tempat ini tatkala tak seorang pun ada di sana. Tentu saja hal itu menggoda sekali," jawab saya, "tapi itu melanggar hukum." Seekor anjing kecil seperti milik Anda itu tidak akan mencelakai siapapun. Polisi itu membantah. "Tidak, tapi dia bisa saja membunuh tupai," kata saya. "Sekarang, saya pikir Anda agak terlalu menganggapnya serius," ujarnya. "Saya akan sampaikan pada Anda apa yang bisa Anda lakukan. Anda biarkan saja dia berlari ke bukit sana, di mana saya tidak bisa melihatnya, dan kita akan melupakan semua ini." Polisi itu sebagai manusia menginginkan perasaan penting, maka tatkala saya mulai menyalahkan diri saya, satu-satunya cara yang bisa memuaskan harga dirinya adalah mengambil sikap murah hati, memberikan belas kasihan. Tapi coba lihat, misalkan saya berusaha mempertahankan diri. Pernahkah Anda berdebat dengan seorang polisi? Bukannya memutuskan membuka pertempuran dengannya, saya menerima bahwa dia mutlak benar dan saya mutlak salah. Saya mengakuinya dengan cepat, dengan terbuka, dan dengan antusias. Persoalan itu berakhir dengan sangat mengagumkan, karena saya memihaknya dan dia memihak saya.
Lord Chesterfield sendiri mungkin tidak bisa menjadi lebih ramah daripada polisi penjaga ini yang hanya seminggu sebelumnya telah mengancam untuk menjatuhi hukuman pada saya. Kalau kita tahu bagaimanapun kita akan dimarahi, apakah tidak jauh lebih baik untuk mendahului orang lain ini dan mengerjakannya sendiri? Bukankah jauh lebih mudah mendengarkan kritik sendiri daripada menerima cercaan dari bibir orang lain? Katakan mengenai diri Anda sendiri semua hal yang menghina, yang Anda tahu mereka pikirkan atau ingin katakan atau bermaksud untuk mengatakannya pada Anda, dan cepat sampaikan pada mereka sebelum orang itu punya kesempatan menumpahkannya. Kemungkinan yang ada adalah 100 banding 1 bahwa satu sikap memaafkan yang murah hati akan diberikan dan kesalahan Anda akan dikurangi, persis seperti yang dilakukan polisi penjaga tadi pada saya dan Rex. Ferdinand A. Warren, seorang pelukis iklan, menggunakan teknik ini untuk memenangkan kehendak baik dari seorang pembeli seni yang pemarah dan juga suka membentak. Memang penting sekali dalam membuat gambar-gambar untuk iklan pada penerbitan. Harus persis dan sangat tepat, kata Warren saat dia menceritakan kisah ini. Beberapa editor seni menuntut agar pesanan mereka segera dikerjakan, dan dalam hal ini beberapa kesalahan kecil bisa terjadi. Saya menemui seorang direktur seni yang khususnya suka sekali menemukan kesalahan untuk hal kecil. Saya seringkali meninggalkan kantornya dengan perasaan jijik, bukan karena kritiknya, melainkan karena metode penyerangannya. Akhir-akhir ini, saya mengirim satu pekerjaan yang harus dikerjakan segera kepada editor ini, dan dia menelpon saya agar datang ke kantornya segera. Dia bilang ada sesuatu yang salah. Begitu saya sampai, saya menemukan persis seperti yang sudah saya duga dan merasa takut. Dia bersikap bermusuhan, menikmati kesempatannya untuk mengkritik. Dia menuntut dengan kemarahan, mengapa saya telah melakukan hal itu dan seterusnya. Kini tiba kesempatan saya untuk menerapkan kritik diri yang sudah saya pelajari. Maka saya katakan kepadanya, Pak Anu, kalau apa yang Anda katakan itu benar, berarti saya memang bersalah dan mutlak tidak mempunyai dalih atas kesalahan besar saya ini. Padahal saya sudah melakukan pekerjaan menggambar untuk Anda dalam waktu cukup lama, sehingga seharusnya mengerti lebih baik. Saya merasa malu pada diri sendiri, pada diri saya. Segera saja dia mulai membela saya. Ya, Anda benar, tapi bagaimanapun ini bukan kesalahan serius. Ini hanya titik. Saya menyalahnya. Kesalahan apapun, ujar saya, bisa jadi bernilai mahal dan semua itu sungguh mengesalkan. Dia mulai memutuskan percakapan ini, tapi saya tidak membiarkannya. Saya sedang mengalami saat yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengkritik diri saya sendiri, dan saya sangat menyukainya. Saya seharusnya lebih berhati-hati, lanjut saya. Anda sudah memberi saya banyak pekerjaan dan Anda berhak mendapat yang terbaik. Jadi saya akan ulangi lagi seluruh pengerjaan gambar ini. Tidak, dia memprotes. Saya tidak bermaksud menyulitkan Anda sampai di situ. Dia memuji pekerjaan saya, meyakinkan saya kalau dia hanya menginginkan perubahan kecil dan bahwa kesalahan saya yang kecil itu tidak mengeluarkan biaya perusahaannya sama sekali. Dan lagi pula, ini sekadar rincian kecil, tidak layak dikhawatirkan. Hasrat saya untuk mengkritik diri sendiri menyurutkan semua keinginannya untuk menyerang saya. Dia mengakhiri percakapan itu dengan mengajak saya makan siang. Dan sebelum kami berpisah, dia memberi saya cek dan tambahan komisi. Ada tingkat kepuasan tertentu dalam memperoleh keberanian untuk menerima kesalahan diri sendiri. Itu tidak hanya menjernihkan suasana rasa bersalah dan pertahanan diri, namun seringkali membantu memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh kesalahan itu. Bruce Harvey dari Albuquerque, New Mexico, telah melakukan kekeliruan dalam pembayaran gaji penuh seorang pegawai yang sedang cuti sakit. Tatkala dia menemukan kesalahannya, dia memberitahu si pegawai dan menjelaskan bahwa untuk memperbaiki kesalahan itu dia harus mengurangi gaji berikutnya dengan seluruh jumlah yang kelebihan tadi. Si pegawai memohon,
bahwa karena pemotongan itu bisa menimbulkan masalah keuangan yang serius padanya, apakah uang itu dapat dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu? Supaya bisa melakukan hal ini, Harvey menyampaikan dia akan meminta persetujuan supervisor, dan untuk itu saya tahu lapor Harvey akan memberi hasil suatu ledakan kemarahan gaya bos. Tatkala saya berusaha memutuskan bagaimana mengatasi situasi ini dengan lebih baik, saya sadar bahwa semua kekacauan ini memang salah saya dan saya akan mengakuinya di hadapan atasan saya. Saya berjalan masuk ke kantornya, menyampaikan kepadanya bahwa saya sudah membuat kesalahan. Kemudian saya memaparkan fakta selengkapnya. Dia menjawab dengan marah bahwa itu adalah kesalahan Departemen Personalia. Saya mengulanginya lagi kalau itu adalah kesalahan saya. Dia meledak lagi tentang kecerobohan pada Departemen Akunting. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa itu kesalahan saya. Dia menyalahkan 2 orang lain di kantor. Namun setiap kali saya mengulang bahwa itu kesalahan saya, akhirnya dia memandang saya dan berkata, "Oke, itu kesalahan Anda. Sekarang bereskan itu." Kesalahan itu diperbaiki dan tak seorang pun mendapat kesulitan. Saya merasa senang sekali karena saya bisa menangani situasi yang tegang ini, dan saya mempunyai keberanian untuk tidak mencari alibi. Sejak itu atasan saya lebih menghargai saya. Setiap orang bodoh dapat saja mencoba mempertahankan kesalahannya, dan hampir semua orang bodoh melakukannya. Namun mengakui kesalahan sendiri, mengangkat seseorang di atas kelompoknya dan memberinya perasaan mulia dan kegembiraan meluap-luap. Misalnya, salah satu hal paling indah yang dicatat sejarah mengenai Robert E. Lee adalah cara dia menyalahkan dirinya sendiri, dan hanya dirinya yang menyebabkan gagalnya serangan Pickett di Gettysburg. Serangan Pickett jelas adalah satu penyerangan yang paling brilian dan indah sekali yang pernah terjadi di dunia barat. Jenderal George E. Pickett sendiri berpenampilan sungguh mengagumkan. Dia memanjangkan rambutnya sehingga rambut pirangnya hampir menyentuh bahu, dan seperti Napoleon dalam operasi militernya di Italia, dia menulis surat-surat cintanya yang merayu hampir setiap hari tatkala berada di medan pertempuran. Pasukan yang setia memujanya. Sore di bulan Juli itu, ketika dia mengendarai kuda dengan gagah menuju barisan Union, memakai topinya dengan sedikit miring ke telinga kanannya sehingga kelihatan gagah. Mereka bersorak-sorai dan mengikutinya, baris demi baris, dengan bendera-bendera berkibaran dan bayonet yang berkilau tertimpa sinar matahari. Benar-benar pemandangan yang anggun, menggetarkan, mengagumkan. Seruan kagum bergema di seluruh barisan Union saat mereka melihatnya. Pasukan Pickett berjalan ke depan dengan langkah-langkah santai, melintasi kebun buah dan kebun jagung, menyeberangi padang rumput dan sungai kecil. Terus-menerus meriam musuh dibunyikan dengan suara yang mendentam. Namun mereka terus maju, teguh, sungguh mengagumkan. Tiba-tiba infanteri Union bangkit dari belakang dinding batu di pemakaman Ridge, di mana mereka telah bersembunyi, dan menyerang berondong demi berondong kepada pasukan Pickett yang bergegas maju. Puncak bukit itu kini terlihat seperti selembar api, sebuah rumah pembantaian, letusan gunung yang memekakkan. Dan beberapa menit saja semua komandan brigade Pickett kecuali satu berjatuhan, dan 4/5 dari 5.000 orang-orangnya telah gugur. Jenderal Lewis A. Armistead yang memimpin pasukan dalam serbuan terakhir berlari ke depan, melompati dinding batu, dan dengan melambaikan topinya di ujung pedangnya dia berteriak, "Sikat mereka anak-anak!" Mereka melakukannya. Mereka melompati dinding, menusukkan bayonet kepada musuh-musuh mereka, menghantam kepala mereka dengan senjata yang dipentungkan, dan mengubur bendera-bendera perang pasukan selatan di pemakaman Ridge. Bendera-bendera mereka berkibar di sana hanya sejenak saja, tapi saat yang sekejap itu, sesingkat kejadiannya, telah mencatat sebagai tanda air pasang paling tinggi dari konfederasi.
Serangan Piket, brilian, heroik, bagaimanapun merupakan awal dari sebuah akhir. Lee gagal, dia tidak bisa menembus utara dan dia tahu itu. Pihak selatan dihukum. Lee sangat sedih, sangat terkejut, sehingga dia mengirim surat pengunduran dirinya dan meminta Jefferson Davis, Presiden Konfederasi, untuk menunjuk seseorang yang lebih muda dan lebih mampu. Lalu Lee melemparkan kegagalan penuh bencana dari serangan Piket kepada seorang lain. Dia bisa menemukan sejumlah alibi. Sebagian dari divisi komandannya telah ikut andil dalam kegagalan ini. Kavaleri tidak sampai tepat pada waktunya untuk mendukung penyerangan infanteri. Rencana ini telah berjalan dengan salah dan telah menjadi serba salah. Tapi Lee terlalu bijaksana untuk menyalahkan orang lain. Tatkala pasukan Piket yang kalah perang kembali ke baris-baris konfederasi, Robert E. Lee sendiri keluar menjumpai mereka masing-masing, semuanya, dan menyapa mereka dengan menyalahkan dirinya sendiri dan mengatakan sesuatu yang mulia. Semua ini adalah salah saya, dia mengaku. Saya dan saya sendirilah yang telah menyebabkan kekalahan perang ini. Hanya sedikit jenderal dalam sejarah yang telah begitu berani untuk mengakui hal itu. Michael Chung, yang mengajar kursus kami di Hong Kong, menceritakan tentang bagaimana kebudayaan Cina memberikan beberapa masalah khusus yang perlu kita kenal, sehingga manfaat penerapan satu prinsip ini mungkin akan lebih berguna daripada mempertahankan tradisi lama. Dia memiliki seorang anggota kelas berusia setengah baya yang telah bermusuhan dengan satu putranya selama bertahun-tahun. Sang ayah tadinya kecanduan opium tapi sekarang sudah sembuh. Dalam tradisi Cina, seorang yang lebih tua tidak bisa mengambil langkah awal. Sang ayah merasa bahwa permusuhan ini tergantung dari putranya yang harus mengambil inisiatif menuju perdamaian. Dalam satu sesi awal, dia menyampaikan pada kelas kami tentang cucu yang tidak pernah dilihatnya dan betapa inginnya dia berkumpul kembali dengan putranya. Kawan-kawan kelasnya, semuanya orang Cina, mengerti akan konflik yang dialaminya antara hasratnya dan tradisi yang sudah lama berakar. Sang ayah merasa bahwa orang muda yang seharusnya menghormati yang lebih tua dan bahwa dia bersikap benar karena tidak menyerah terhadap hasratnya ini, melainkan hanya menunggu putranya yang akan datang kepadanya. Menjelang akhir kursus, sang ayah sekali lagi menceritakan kisah ini kepada kelas. Saya sudah merenungkan masalah ini, ujarnya. Dale Carnegie berkata, kalau Anda salah, akuilah dengan cepat dan dengan simpatik. Kini sudah terlalu terlambat bagi saya untuk mengakuinya dengan cepat, tapi saya dapat mengakuinya dengan simpatik. Saya sudah menyalahkan putra saya. Dia benar tidak ingin bertemu dengan saya dan membuang saya dari hidupnya. Saya mungkin kehilangan muka dengan meminta maaf kepada seorang yang lebih muda, tapi sayalah yang bersalah. Dan ini merupakan tanggung jawab saya untuk mengakuinya. Kelas itu menyambutnya dan memberinya dukungan penuh. Pada kelas berikutnya, dia menceritakan bagaimana dia pergi ke rumah putranya meminta dan menerima permintaan maaf, dan kini memulai hubungan baru dengan putranya, menantunya, dan cucunya yang pada akhirnya berjumpa dengannya. Albert Hubbard adalah salah seorang penulis paling orisinil yang pernah menghebohkan sebuah negara, dan kalimat-kalimatnya yang tajam seringkali membangkitkan kebencian yang besar. Namun Hubbard, dengan kemampuannya yang langka dalam menangani manusia, seringkali mengubah musuh-musuhnya menjadi kawan. Misalnya, tatkala beberapa pembaca yang merasa terganggu dengan tulisannya menulis kepadanya dan mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan artikel ini dan itu, lalu mengakhiri surat itu dengan menyebut Hubbard ini dan itu, maka Albert Hubbard akan menjawab seperti ini. Setelah dipikir-pikir, saya tidak setuju sepenuhnya dengan diri saya sendiri. Tidak semua yang saya tulis kemarin menarik minat saya hari ini. Saya senang mendengar apa yang Anda sampaikan mengenai hal itu. Lain kali bila Anda berada di daerah pemukiman saya, Anda harus mengunjungi kami dan kita akan membahas subjek ini sampai tuntas. Jadi inilah jabat tangan hangat dari jarak bermil-mil jauhnya, dan inilah saya, hormat saya. Apa yang bisa Anda katakan kepada seorang yang memperlakukan Anda seperti itu? Apabila kita benar, marilah kita memikat
orang lain dengan cara lembut dan bijaksana untuk mengikuti cara berpikir kita. Dan apabila kita salah dan sungguh mengherankan, hal itu ternyata yang sering terjadi. Kalau kita mau jujur pada diri sendiri, mari kita akui kesalahan kita dengan segera dan dengan antusias. Bukan hanya teknik itu akan memberi hasil yang mencengangkan, tetapi percaya atau tidak, cara itu akan jauh lebih menyenangkan daripada kita mencoba untuk mempertahankan diri. Ingatlah pepatah kuno ini, dengan berkelahi Anda tidak pernah merasa cukup, namun dengan mengalah Anda memperoleh lebih dari yang Anda harapkan. Prinsip 3, kalau Anda salah, akui dengan segera dan dengan simpatik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4, setetes madu. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau melakukan permintaan saya untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Bahkan juga teman-teman juga sudah membagikannya. Terima kasih untuk kesediaannya. Dan semoga channel ini tetap terus berkembang, bertumbuh, dan ada untuk membacakan buku-buku yang bermanfaat dan teman-teman sukai. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.